Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Safrudin. Saya dari S1 Teknik Telekomunikasi kelas S1 TT11A. Saya di sini akan menjelaskan apa itu komunikasi data. Saya lahir di Purbalingga, tepatnya di Desa Karangtengah. Saya lahir pada bulan Oktober tanggal 30 bulannya 2004. Cita-cita saya menjadi orang sukses. Hobi saya bermain bola voli atau sepak bola. Makanan favorit mie ayam. Terima kasih. Simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pertukaran informasi digital antara dua atau lebih perangkat. Ini merupakan aspek penting dalam dunia digital modern, menghubungkan perangkat, orang, dan sistem di seluruh dunia. Definisi komunikasi data adalah proses pertukaran informasi digital antara dua atau lebih perangkat. Informasi tersebut dapat berupa teks, gambar, audio, video, atau data lainnya yang diubah menjadi format digital untuk ditransmisikan. Komponen sistem komunikasi data ada 4. Yang pertama, perangkat pengirim. Kedua, perangkat penerima. Ketiga, media transmisi. Keempat, protokol komunikasi. Yang pertama, perangkat pengirim adalah perangkat yang mengirimkan data seperti komputer, smartphone, atau server. Yang kedua, perangkat penerima. Perangkat yang menerima data seperti komputer, smartphone, atau printer. Yang ketiga, media transmisi. Saluran yang digunakan untuk mengirim data seperti kabel gelombang radio atau serat optik. Yang keempat, protokol komunikasi. Aturan yang mengatur bagaimana data dikirimkan dan diterima, memastikan komunikasi berjalan lancar dan terstruktur. Jenis-jenis komunikasi data. Yang pertama ada komunikasi berkabel, komunikasi nirkabel, dan komunikasi satelit. Pertama, komunikasi berkabel menggunakan kabel fisik untuk mengirimkan data seperti kabel koaksial, whisper, dan serat optik. Komunikasi nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data seperti gelombang radio, gelombang mikro, dan inframerah. Yang ketiga ada komunikasi satelit, itu menggunakan satelit di luar angkasa sebagai relay untuk mengirimkan data ke lokasi terpencil atau luas. Protokol komunikasi data ada fungsi, format, pengaturan transmisi, contoh protokol. Di sini saya akan menjelaskan fungsi protokol. Protokol komunikasi data adalah sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima antar perangkat. Jadi data itu sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima antar perangkat. Yang kedua ada format data, itu protokol menentukan format data seperti kode karakter, struktur pesan, dan metode inskripsi. Yang ketiga, pengatur transmisi. Protokol ini mengatur bagaimana data dipecah, dikirim, dan dirakit termasuk pengaturan kecepatan dan alur data. Yang keempat ada contoh protokol. Untuk protokol yaitu komunikasi data yang umum meliputi TCP atau
IP, HTTP, FTP, dan SMTP. Nantinya protokol jaringan data ada 4, yaitu ada bus, star, ring, dan smash. Bus. Untuk topologi bus merupakan jaringan sederhana di mana semua perangkat terhubung ke kabel tunggal. Yang kedua ada star atau bintang. Topologi bintang menggunakan hubungan pusat sebagai titik koneksi untuk semua perangkat. Yang ketiga ada ring. Topologi ring menghubungkan perangkat-perangkat dalam lingkaran data mengalir searah. Mesh. Topologi mesh menawarkan konektivitas yang tinggi dengan jalur data berlebih. Selanjutnya ada transmisi data. Ada 3 di sini. Metode transmisi, teknik multiplexing, teknik modulation. Yang pertama ada teknik transmisi data. Transmisi data dapat dilakukan secara sinkron atau asinkron. Transmisi sinkron mentransmisikan data dengan kecepatan tetap, sedangkan transmisi asinkron lebih fleksibel dan memungkinkan variasi kecepatan. Yang kedua ada teknik multiplexing. Multiplexing memungkinkan beberapa aliran data untuk berbagai saluran transmisi yang sama, meningkatkan efisien penggunaan bandwidth. Yang ketiga ada teknik modulation. Teknik ini digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog agar analog dapat ditransmisikan melalui media transmisi. Keamanan komunikasi data. Ancaman keamanan komunikasi data komunikasi data rentan terhadap berbagai ancaman seperti penyadap, modifikasi data, dan serangan denial of service atau DOS. Teknik enkripsi dan autentikasi digunakan untuk melindungi data dari akses yang sah. Teknik keamanan pertama ada enkripsi, kedua ada autentikasi, ketiga ada firewall, keempat ada antivirus. Pertama, enkripsi itu mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci. Yang kedua ada autentikasi, yaitu memverifikasi identitas pengirim dan penerima data untuk mencegah pemalsuan. Yang ketiga ada firewall, melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dari luar. Yang keempat ada antivirus, yaitu mendeteksi dan memblokir malware yang dapat mengancam keamanan data. Ini ada tantangan dan tren komunikasi data. Ada 4 di sini. Keamanan data, permintaan bandwidth tinggi, Internet of Things (IoT), dan teknologi 5G. Keamanan data semakin penting dalam komunikasi data. Serangan siber seperti pembajakan dan pencurian data menjadi ancaman yang serius. Permintaan bandwidth yang tinggi. Peningkatan penggunaan data terutama untuk streaming video dan game online meningkatkan permintaan bandwidth dan membuat jaringan lebih kompleks. Internet of Things atau IoT. IoT menghadirkan tantangan baru dalam komunikasi data seperti manajemen perangkat yang terhubung dan keamanan data dan lain-lain. Teknologi 5G membuka peluang untuk komunikasi data yang lebih cepat dan lebih handal, yang dapat mendukung aplikasi baru seperti VR dan AR. Selanjutnya, kesimpulan dan penutup. Komunikasi data menjadi aspek penting dalam dunia digital. Itu memahami konsep dasar komunikasi data, mulai dari definisi hingga berbagai jenis dan protokolnya, sangat penting untuk membangun dan menggunakan sistem komunikasi yang efektif. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pesan dan kesannya untuk Tektel, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.